Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wasallam ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hari ini kita kembali ketemu dengan mata kuliah Perbankan Syariah dengan materi akuntansi transaksi salam. Pertama kita lihat pengertian jual beli salam. Said Sabiq menanamkan salam. Jual beli sesuatu dengan kriteria tertentu yang berada dalam tanggungan dan pembayaran segera. Wabah Az-Zuhaili menjelaskan salam atau salaf yaitu jual beli sifatnya berada dalam tanggungan. Jual beli dan pembayaran dan mengakhirkan penyerahan barang sampai batas waktu tertentu. Salam atau salaf adalah akad jual beli barang pesanan dengan penanggungan pengiriman oleh penjual dan pembayaran dilakukan di awal oleh pembeli Muslim sebelum barang pesanan tersebut diterima sesuai dengan syarat-syarat tertentu. Berdasarkan fatwa DSN nomor 5 DSN MUI /4 2000, ketentuan tentang pembayaran. Yang pertama, alat bayar harus diketahui jumlah dan bentuknya, baik itu berupa uang, barang ataupun manfaat. Yang kedua, pembayaran harus dilakukan pada saat kontrak disepakati. Yang ketiga, pembayaran tidak boleh dalam bentuk pembebasan hutang. Ketentuan tentang barang harus jelas ciri-cirinya dan dapat sebagai hutang. Kemudian barang harus dapat dijelaskan spesifikasinya. Ketiga, penyerahan barang dilakukan kemudian. Yang keempat, waktu dan tempat penyerahan barang harus ditetapkan berdasarkan kesepakatan. Yang kelima, pembelian tidak boleh menjual barang sesuai sebelum menerimanya. Yang keenam, tidak boleh menukar barang kecuali dengan barang sejenis sesuai dengan kesepakatan. DSN nomor 5 DSN MUI /4 2000 di ketentuan tentang salam paralel. Dibolehkan melakukan salam paralel dengan syarat kedua sah dari berkaitan dengan akad pertama. Penyerahan barang sebelum atau pada waktunya, penjual harus menyerahkan barang tepat pada waktunya dengan kualitas dan jumlah yang disepakati. Jika penjual menyerahkan barang dengan kualitas yang lebih tinggi, penjual tidak boleh menambahkan harga. Jika penjual menyerahkan dengan kualitas dan maka tidak boleh menuntut pengurangan harga atau diskon. Yang keempat, penjual dapat menyerahkan barang lebih cepat dari waktu yang disepakati dengan syarat kualitas jumlah barang sesuai dengan kesepakatan dan tidak boleh menuntut tambahan harga. Yang kelima, jika semua atau sebagian barang tidak tersedia pada waktu penyerahan atau berkualitasnya lebih rendah dan pembeli tidak rela menerima, maka ia memiliki dua pilihan. Yang pertama, membatalkan kontrak dan meminta kembali uangnya. Yang kedua, menunggu sampai barang tersedia. Nah, kalau kemudian dapat kita gambarkan transaksi salam paralel sebagai berikut. Kita lihat ada proses jual beli salam satu, yaitu antara bank dengan nasabah. Kemudian proses jual beli salam yang kedua, yaitu antara bank dengan pemasok. Jadi bagaimana sih sebenarnya transaksi salam paralel itu? Ya, jadi di sini ada transaksi dua cara, yaitu dari jual beli salam 1 dan jual beli salam 2. Jadi bank di sini satunya adalah sebagai penjual, satunya adalah sebagai pembeli. Ketika bank melakukan jual beli salam 1, maka proses bank di sini adalah bank sebagai penjual. Maka yang pertama yang dilakukan adalah negosiasi dan akad salam antara si nasabah dengan bank. Setelah negosiasi
ini disepakati dan akad ditandatangani, kemudian yang kedua dilakukan adalah nasabah membayar sesuai dengan harga yang disepakati. Setelah dibayar, kemudian bank pergi kepada pemasok. Di sini terjadi adalah proses jual beli salam kedua. Ya, dalam proses jual beli salam kedua ini, bank adalah sebagai pembeli. Jadi bank yang berikutnya adalah melakukan negosiasi akad salam dengan si penjual atau pemasok. Setelah negosiasi ini dilakukan dan akad ditandatangani, bank melakukan pembayaran kepada pemasok. Setelah dibayar, kemudian dan barang telah tersedia, pemasok akan menyerahkan kepada si bank. Nah, setelah barang diterima oleh si bank, kemudian bank akan menyerahkannya kepada si nasabah. Nah, begitulah alur dari proses transaksi salam dan salam paralel. Nah, di sini dapat kita lihat dari dua alur ini bagaimana akuntansi bank sebagai penjual dan bagaimana sebagai akuntansi bank sebagai pembeli. Dan bagaimana juga nasabah sebagai pembeli dan juga bagaimana juga pemasok sebagai si penjual. Pertama kita lihat ruang lingkup ya, dan tujuan PSAK 103 ini, paragraf 4. Yang pertama, tujuan. Pernyataan ini bertujuan untuk mengatur pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan transaksi salam. Ruang lingkup pernyataan ini diterapkan untuk entitas yang melakukan transaksi salam, baik sebagai penjual atau pembeli. Pernyataan ini tidak mencakup pengaturan perlakuan akuntansi atas obligasi syariah atau sukuk yang menggunakan akad salam. Pengenalan akun-akun pada posisi laporan keuangan dan laba rugi. Yang pertama, piutang salam adalah akun ini digunakan untuk mencatat pembayaran harga barang kepada penjual sebesar jumlah yang disepakati dalam akad. Piutang salam merupakan piutang atas barang sebesar jumlah yang disepakati dalam akad, bukan piutang uang sebesar harga barang. Persediaan aset atau aset salam adalah akun yang digunakan untuk mencatat barang yang diterima dari pemasok. Nah, yang ketiga, hutang salam adalah akun yang digunakan untuk mencatat pembayaran harga barang yang diterima dari pembeli sebesar jumlah yang disepakati. Yang keempat, keuntungan salam adalah akun yang digunakan untuk mencatat keuntungan yang terjadi saat penyerahan aset non-kas, di mana mulai barang yang dicantum dalam akad lebih kecil daripada nilai wajar saat penyerahan. Yang kelima, kerugian salam adalah akun yang digunakan untuk mencatat kerugian yang terjadi saat penyerahan aset non-kas, di mana nilai barang yang tercantum dalam akad lebih besar dari nilai wajar saat penyerahan barang. Jadi di sini ada akun-akun dalam transaksi salam, yaitu pertama piutang salam, kemudian persediaan atau aset salam, ketiga adalah hutang salam, yang keempat adalah keuntungan, yang kelima kerugian salam. Baik, untuk berikutnya kita lihat contoh kasus. Salam pertama. Jadi maksudnya adalah transaksi salam pertama. PT Torik Agro Mandiri membutuhkan 100 ton biji jagung hibrida untuk keperluan ekspor 6 bulan yang akan datang. Pada tanggal 1 Juni 2000, PT Tarik Agro Mandiri melakukan pembelian jagung dengan skema salam kepada Bank Syariah. Adapun informasi tentang pembelian tersebut adalah sebagai berikut. Spesifikasi barang. Biji jagung manis hibrida kualitas nomor 2. Kuantitas 100 ton. Harga 700 juta rupiah atau 7 juta per ton. Waktu penyerahan 2 tahap setiap 3 bulan sebanyak 50 ton.
Jadi dapat kita lihat yaitu tanggal 2 September dan 2 Desember. Syarat pembayaran dilunasi pada saat akad ditandatangani. Nah, itu antara si bank dengan si pembeli atau si nasabah. Kemudian yang salam kedua antara si bank dengan si pemasok. Untuk pengadaan produk salam sebagaimana diinginkan oleh PT Tarik Agro Mandiri, Bank Syariah selanjutnya pada tanggal 2 Juni 2000 mengadakan transaksi salam dengan petani yang bergabung dalam KUD Tunas Mulia dengan kesepakatan sebagai berikut. Spesifikasi barang biji jagung manis hibrida kualitas nomor 2, kualitas 100 ton, harga 650 juta rupiah atau 6.500.000 per ton. Penyerahan modal uang tunai sejumlah 650 juta rupiah. Waktu penyerahan 2 tahap setiap 3 bulan sebanyak 50 ton. Itu 1 September dan 1 Desember. Agunan, dan agunan yang diberikan adalah tanah dan kendaraan senilai 700 juta rupiah. Syarat pembayaran dilunasi pada saat akad ditandatangani. Denda kegagalan penyerahan karena kelalaian atau kesengajaan sebesar 2% dari nilai produk yang belum diserahkan. Kita lihat proses jual beli salam yang pertama. Jadi jual beli salam pertama di sini antara si bank dengan si nasabah melakukan negosiasi, kemudian nasabah pada saat akad langsung membayar. Nah, kemudian pada pembayaran ini maka yang timbul dalam bank adalah hutang salam. Jadi saat nasabah menyerahkan modal usaha kepada bank syariah, maka bank akui sebagai hutang salam sejumlah yang dibayarkan oleh si nasabah. Nah, kemudian dalam proses jual beli salam yang kedua, yaitu antara bank dengan si pemasok, di sini pada saat akad ditandatangani, maka si bank menyerahkan uang kepada si pemasok. Nah, pada saat penyerahan uang ini, maka yang akan timbul pencatatan adalah piutang salam. Diakui pada saat modal usaha salam dibayarkan atau dialihkan kepada penjual. Kemudian, nah proses jual beli salam yang pertama antara si bank dengan nasabah, pada waktu penyerahan barang, ya pada waktu penyerahan barang oleh si bank kepada si nasabah, maka yang akan ditimbul pencatatan adalah persediaan. Jadi persediaan atau aset salam. Jadi barang pesanan yang sudah diterima diakui sebagai persediaan. Pada akhir periode pelaporan keuangan, persediaan yang diperoleh melalui transaksi salam diukur sebesar nilai terendah biaya perolehan atau nilai bersih yang dapat direalisasikan. Apabila nilai bersih yang dapat direalisasikan lebih rendah dari biaya perolehan, maka selisihnya diakui sebagai kerugian. Ini sesuai dengan PSAK 103 paragraf 16. Nah, modal usaha salam dapat berupa kas, diukur sebesar jumlah yang dibayarkan. Kemudian bisa juga dapat dalam aset non-kas yang diukur sebesar nilai yang wajar pada waktu pengukuran. Jadi selisih antara nilai wajar dan nilai tercatat diakui sebagai keuntungan atau kerugian pada saat penyerahan. Ini PSAK paragraf 12. Barang pesanan. Penerimaan diakui dan diukur. Sesuai akad, dinilai sesuai nilai yang disepakati. Kemudian berbeda kualitasnya, maka diukur sesuai dengan nilai akad. Jika nilai wajarnya sama atau lebih tinggi dari nilai akad, atau diukur sesuai nilai wajar dan selisihnya diakui sebagai kerugian. Jika nilai wajar lebih rendah dari nilai akad. Penjurnalan transaksi salam. Penerimaan dari dana nasabah pembeli. Pada saat akad disepakati, pembeli disyaratkan untuk sudah membayar
produk salam secara lunas. Berdasarkan PSAK nomor 103 paragraf 17 disebutkan bahwa kewajiban salam diakui pada saat penjual menerima modal usaha sebesar modal usaha salam yang diterima. Maka dalam jurnal pada saat Bank Syariah melakukan akad salam dengan PT Tarik Agro Mandiri dan menerima dana sebesar 700 juta rupiah, maka jurnalnya dapat dicatat adalah kas atau rekening nasabah pembeli PT TAM sebesar 700 juta rupiah debit, kemudian hutang salam kredit 700 juta rupiah. Kemudian penyerahan modal salam dari Bank Syariah kepada pemasok. Nah, ini dapat kita catat dalam jurnal, yaitu piutang salamnya. Di sini kan tadi akadnya adalah 650 juta dalam soal ya. Jadi Bank Syariah menyerahkan modal berupa uang tunai sebesar 650 juta rupiah ke rekening KUD di bank, maka jurnal saat penyerahan salam Bank Syariah kepada KUD-nya adalah piutang salam debit 650 juta rupiah, kas atau rekening nasabah penjual atau KUD-TM sebesar 650 juta rupiah. Penerimaan barang pemesanan dari pemasok atau petani. Berdasarkan PSAK nomor 103 paragraf 16 disebutkan bahwa barang pesanan yang diterima diakui sebagai persediaan. Adapun waktu penerimaan produk salam dari pemasok atau petani dilakukan sesuai dengan tanggal kesepakatan. Pada saat penerimaan produk salam, sangat mungkin terjadi perbedaan antara kualitas dan nilai wajar barang dengan kualitas dan nilai kontrak. Perbedaan tersebut antara lain berupa kualitas barang dan nilai wajar barang sama dengan nilai kontrak. Yang kedua, kualitas barang lebih rendah dari nilai wajar barang, lebih rendah dari nilai kontrak. Yang ketiga, kualitas barang dan nilai wajar barang lebih tinggi dari nilai kontrak. Nah, kalau berdasarkan PSAK 103 paragraf 13A disebutkan bahwa jika barang pesanan sesuai dengan akad, maka dinilai sesuai dengan nilai yang disepakati. Jadi, jika barang pesanan sesuai dengan akad, maka dinilai sesuai dengan nilai yang disepakati. Misalnya pada tanggal 1 September 2000 dan 1 Desember 2000 KUD Tunas Mulia, TM menyerahkan masing-masing 50 ton biji jagung manis hibrida kualitas nomor 2, sebagaimana disepakati dalam perjanjian salam. Adapun nilai wajar produk tersebut pada saat penyerahan sama dengan nilai kontrak 325 juta rupiah atau 50 ton kali 6.500.000 rupiah, 6.000.000 rupiah per ton. Maka dapat dicatat dalam jurnal tanggal 1 September persediaan produk salam 325 juta rupiah pada piutang salam 325 juta rupiah. Dan 1 Desember persediaan produk salam 325 juta rupiah pada piutang salam kredit 325 juta rupiah. Penyerahan tahap pertama sebanyak 50 ton biji jagung kualitas 2 dengan kualitas barang dan nilai wajar barang sama dengan nilai kontrak. Makanya cetak sebesar 325 juta rupiah. Penerimaan barang pesanan dari pemasok atau petani. Berdasarkan PSAK 103 paragraf 13B disebutkan bahwa jika barang pesanan berbeda kualitasnya, maka barang pesanan yang diterima diukur sesuai dengan nilai akad. Jika nilai wajar dari barang pesanan yang diterima nilainya sama atau lebih tinggi dari nilai barang pesanan yang tercantum dalam akad. Barang pesanan yang diterima diukur sesuai dengan nilai wajar pada saat diterima dan selisihnya diakui sebagai kerugian jika nilai wajar barang pesanan yang diterima lebih rendah dari nilai barang pesanan yang tercantum dalam akad. Contoh, pada 1 September 2000 dan 1 Desember 2000, KUD Tunas Mulia menyerahkan masing-masing 50 ton biji jagung manis hibrida kualitas nomor 2 sebagaimana disepakati dalam perjanjian salam. Adapun nilai wajar produk tersebut pada saat penyerahan barang pesanan sebesar 350 juta
atau 50 ton kali 7 juta rupiah per ton lebih tinggi dari nilai kontrak, maka jurnalnya adalah persediaan produk salam pada piutang salam 325 juta rupiah, kemudian persediaan produk salam pada piutang salam 325 juta rupiah. Misalkan pada tanggal 1 September 2000 dan 1 Desember 2000, KUD Tunas Mulia menyerahkan masing-masing 50 ton biji jagung manis hibrida kualitas nomor 2. Sebagaimana disepakati dalam perjanjian salam, adapun nilai wajar produk tersebut pada penyerahan barang adalah 300 juta rupiah atau 50 ton kali 6 juta per ton. Lebih rendah dari nilai kontrak. Maka persediaan produk salam, maka jurnalnya adalah pada 1 September, persediaan produk salam 300 juta rupiah, kerugian salam 25 juta rupiah, pada piutang salam 325 juta rupiah. Dan 1 Desember juga dicatat persediaan salam debit 300 juta rupiah, kerugian salam debit 25 juta rupiah, pada piutang salam kredit 325 juta rupiah. Kemudian penyerahan barang salam dari Bank Syariah kepada nasabah pembeli. Misalkan dalam kasus di atas, setelah menerima produk salam dari KUDTM pada tanggal 1 September dan 1 Desember 2000, masing-masing sebanyak 50 ton dengan kualitas dan harga sesuai dengan kesepakatan antara Bank Syariah dan KUDTM sebesar 325 juta rupiah. Bank langsung mengirim produk salam ke gudang milik PT TAM, yaitu pemilik nasabah, pada tanggal 2 Desember 2000 dan 2 Desember 2000 pada kuantitas dan kualitas sesuai kesepakatan. Maka jurnalnya dapat dicatat adalah hutang salam debit 350 juta rupiah pada persediaan produk salam debit 325 juta rupiah, pendapatan bersih salam sebesar 25 juta rupiah. Dan 2 Desember jurnal yang sama yaitu hutang salam 350 juta rupiah debit, persediaan produk salam kredit 325 juta rupiah, pada pendapatan bersih salam 25 juta rupiah. Nah, itu materi kita hari ini tentang akuntansi piutang salam. Nah, ini adalah soal latihan. Sampai di sini, apakah ada pertanyaan? Ada yang mau bertanya? Saya, Bu. Ya, silakan. Kerugian salam tadi dari mana dapatnya, Bu? Kerugian Nilai salam. kerugian salam. Ya. Kerugian salam. Ada contohnya tadi, Bu. Ya, bentar ya. Nah, pada waktu ya nilai pada waktu membeli ya harga barang adalah 650 juta rupiah per ton. Nah, kalau 650 juta rupiah per ton artinya 50 ton akan mendapat 6 juta, dapat harganya adalah 325 juta rupiah ya. Itu harga yang wajar. Ternyata jagung yang dikirimkan itu dinilai di harga pasar itu nilainya hanya 6 juta rupiah per ton ya, 6 juta rupiah per ton. Berarti ada selisih. Jadi sebenarnya yang dia minta itu harga dengan kualitas dengan harga 6.500.000 rupiah per ton. Tapi yang ada harganya adalah 6 juta. Yang dilihat harga dengan jagung yang seperti itu, dilihat di harga wajarnya, di harga pasarnya hanya 6 juta rupiah per ton. Berartinya dia bank membeli lebih tinggi daripada harga pasar.
Jadi ketika bank membeli lebih tinggi daripada harga pasar, maka yang akan ditimbul adalah kerugian salam. Ya, berarti bank rugi. Harusnya dia belinya cuma 6 juta, tapi dia belinya adalah 6.500.000 rupiah. Maka ini dicatat sebagai kerugian salam. Jadi kerugiannya tadi adalah 500.000 rupiah. Jadi 500.000 rupiah dikali 50 ton, karena 50 ton yang dikirim setiap 1 bulannya, berarti dapatnya adalah 25 juta. Jadi harga pasar yang membuat dia mengalami kerugian atau keuntungan. Tapi jika ternyata nilai pasar dari barang tersebut, dari produk tersebut adalah 7 juta per ton, maka yang terjadi adalah keuntungan, bukan kerugian. Ya, keuntungan salam. Nah, keuntungan salam ini akan dicatat di sebelah kredit, bukan di sebelah debit. Paham Irsadil Fikri? Paham, Bu. Oke. Ada lagi? Jika tidak ada lagi, kita untuk apanya? Untuk mengetahui pemahaman saudara, silakan kerjakan soal latihan berikut ini. Oke, kita tutup dulu sesi ini, dan untuk jika ada yang dikeragui dan dipertanyakan lagi, kita lanjutkan di WA Group. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.